palsu. Ini langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustaz Somad ditantang, orang masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini, karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustaz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti se-Jabodetabek sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Selama saya menjadi Kristen, Pak, kami itu tidak pernah membahas Quran dan Islam, Pak. Agama kami itu tidak ada urusannya. Tetapi yang saya herankan, kenapa ustadz-ustadz kalian di dalam ceramah-ceramah di masjid, ya kemudian saya lihat di YouTube, selalu menyinggung orang Kristen. Itu selalu, Pak. Itu saya dengar sendiri dengan kuping saya ini. Karena ternyata setelah 4 tahun ini saya mempelajari Islam, memang isi daripada Quran ini 90% adalah Alkitab yang dicuplik-cuplik, kemudian ceritanya diubah. Ya. Nah, jadi kalau kami mau menggugat, kami akan menggugat ke Nabi Anda, Pak. Karena Nabi Anda lah yang membawakan berita yang diprintir daripada Alkitab ini. Kemudian ketika kalian membuka Alkitab ternyata isinya nggak sama, ya nggak sama dengan apa yang kalian gambarkan, kalian bayangkan di dalam otak kalian itu, kalian mengatakan kitab kami palsu. Nah, tapi kami tugas orang Kristen apa, Pak? Karena itu sudah menjadi brainwash, ya, yang dididik dari kecil di dalam otak para Muslim ini. Kami maklum, Pak. Bahkan kami berdoa untuk Anda semua, ya. Kami berdoa, kami mengasihi bangsa ini karena itu kami nggak mau jadi bangsa ini seperti Afghanistan, Pak. Ya, yang mana rakyatnya lari karena syariat Islam akan ditegakkan di sana. Kami nggak mau, Pak. Karena ini ideologi yang sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi apa tugas kami, Pak? Kami berdoa, selain kami berdoa, kami memberikan apologetika. Artinya kami memberikan hak jawab. Makanya ketika saya mengatakan, kalian boleh bertanya tentang Alkitab. Ya, saya open, Pak. Di saya di Al Hayat Indonesia dan setiap kali saya masuk stream, kalian tanya Alkitab, saya nggak pernah nggak jawab. Tetapi berikan kami kesempatan juga untuk mempertanyakan hal yang sama. Ya, makanya ketika saya kemarin berdialog dengan teman-teman Muslim, misalnya dari Geraham Mualaf, kemudian dengan Umi Dini dan sebagainya, mereka mengatakan begini, ketika saya membuktikan, ya, bahwa Alkitab itu benar, ya, di dalam perdebatan, ya, dan mereka nggak bisa membuktikan kesalahan kekeliruan Alkitab, akhirnya apa, Pak? Mereka mengatakan kamu nggak berhak mempertanyakan Quran kami karena kamu tidak mengimaninya, tetapi kami berhak mempertanyakan Alkitabmu karena kami mengimaninya. Nah, ini logika yang aneh, Pak. Jadi, saya mengatakan, Pak, apa yang ada di YouTube sekarang ini baru sekitar mungkin 2 tahun terakhir ini ya, fenomena apologet dan perdebatan Muslim Kristen, dimulai dengan Christian Prince. Kami memberikan reaksi, Pak, atas Quran Anda. Kami memberikan reaksi atas Quran Anda yang mengatakan kami kafir, kami seburuk-buruknya makhluk, kami adalah binatang ternak, kami disamakan dengan anjing dan binatang, ya. Kemudian Anda, Pak, di dalam Al-Fatihah, 1 hari 17 kali, Anda mengutuki orang Kristen dan Yahudi di dalam doamu. Jadi kami, Pak, kami berhak memberikan jawaban. Ya, kami berhak memberikan jawaban dan kami berhak mempertanyakan balik apakah Quran Anda asli atau palsu. Ya, kita sama-sama buktikan.
Ya, mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi Pak Sarjono, kami sebagai orang Kristen Pak, kami nggak butuh Quran. Ya, makanya saya bertanya, saya tuh heran, kenapa ya orang Muslim ketika di masjid itu kok khotbahnya mengenai Isa, mengenai Musa, mengenai Ibrahim, terus mengatakan kami kafir, mengatakan kami menyembah 3 Tuhan. Kok kepo banget ngurusin agama orang lain? Itu tuh saya tuh pengen tahu gitu loh. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam Quran Anda? Apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh ustadz-ustadz Anda? Kok Anda tuh kepo dengan orang Kristen? Padahal kami orang Kristen nggak pernah dengar siapa itu Muhammad, ya lahir di mana, bapaknya siapa, apa ajarannya, Quran itu seperti kami nggak pernah dengar, Pak. Sampai fenomena YouTube ini dibuka, ketika kami mulai melihat, oh itu Quranmu toh, itu hadismu, itu ajaranmu ternyata. Oh dari sini Muhammad mendapat wahyu. Oh begini caranya. Oh ternyata kalian tuh kitab yang diturunkan, yang mana itu nggak pernah ada di dalam teologi Yahudi maupun Kristen. Jadi Pak Sarjono, ya kami sebagai apologet Kristen, apologet itu artinya pembelaan iman. Kami siap sedia setiap saat memberikan jawaban atas pertanggungjawaban atas iman kami. Ya Pak, dan kami punya jaringan murtadin di seluruh Indonesia Pak. Itu jaringan kita besar sekali, ya. Ya, saya kan sudah bilang, kalau orang Islam berhenti mempersekusi orang Kristen di Indonesia, ketika kalian berhenti nutupin gereja kami, ketika kalian berhenti menghina Nabi kami, menghina Yesus kami, maka saya akan berhenti, ya, untuk membahas Islam. Ya, itu jawabannya. Tapi kan kalian belum berhenti. Mengapa? Karena itu ada di dalam kitab suci kalian. Mengapa ketika Muhammad berkata Yesus tidak disalib, kamu berkata itu, oh itu kan kami sudah menyadarkan kalian. Itu penghinaan buat kami. Yang tertulis di dalam Al-Quranmu saja sudah penistaan terhadap kami. Alkitab tidak pernah membahas menyebut-nyebut Muhammad dan Islam. Tapi kenapa Al-Quran kalian nyebut-nyebut kita? Ya kan, itu sudah penghinaan. Sumber penghinaan itu sendiri sudah ada di kitab kalian. Ya kan, sudah nggak bisa apa-apa, dan kamu pun nggak bisa apa-apa. Di sini saya punya hak bicara, ya. Dunia internasional hak bebas bicara untuk mengungkapkan perasaan saya sebenarnya bahwa kenyataannya orang Kristen di Indonesia baru ngomong sedikit aja kalian sudah persekusi. KC dikasih makan tai. Ya Waloni ketok Palu pulang. Ya kan, Kainama sudah kita laporkan, sudah ada 10 laporan loh Kainama itu. Ya, saya masih punya semua berkas-berkasnya. Sampai hari ini nggak diproses. Ada memang bajingan bangsat ini ya, hukum di Indonesia ini. Punyanya kalian, punyanya MUI. Dan kamu kan bohong sekarang ini kan. Ayo proses saja, mana bisa. Coba kamu laporin Kainama tuh. Harusnya kamu ngelaporin Kainama dong itu. Kamu laporin dong itu si Donditan. Kamu laporin itu Irana Anono. Berani nggak kamu? Kamu kan nggak berani karena kamu munafik. Ya, sehingga pada kenyataannya kalian semua hanya munafik. Semua, ya semua bilang apa? Nggak ada yang bisa. Menteri Agama nggak bisa. Saya tantang debat nggak berani Menteri Agama. Bukan satu. Kenapa saya ngomong? Karena ada banyak, ada ratusan ulama yang mengatakan tidak baik yang sumbernya dari Al-Qur'anmu sendiri. Kalau kamu mau, itu ban itu Al-Qur'annya karena sumber penistaan kepada Kristen dari Al-Qur'an kamu. Ya kan? Bunuhlah orang kafir dimanapun berada, sehingga gereja dibom, sehingga orang-orang ulama-ulama ini berani teriak-teriak ya khotbah di masjid menista agama Kristen. Si Kainama, si Yaya Waloni, Irena Handono, Agustan, udah meninggal ya Agustan ya, si Donditan, si Hani Christian, Ngolak Center, nggak ada yang masuk penjara tuh. Udah, kita laporannya udah banyak. Hani Christian udah kita laporin, ya kan? Udah 3 laporan Hani Christian nggak diproses, ya kan? Si Nandar kemarin dilaporkan nggak bisa juga. Siapa lagi tuh banyak kita laporin. Kalau cuma satu mah gampang masukin, ya. Kita masukin gampang. Nanti kalian masukin yang kroco itu kayak di Lampung mana dari yang kroco orang Islam kroco dimasukin ke penjara itu mah gampang, ya. Al-Quran kamu lah di ban itu dulu. Nanti saya baru berhenti, ya. Kamu nanya saya bagaimana cara nge-ban Al-Quran. Kamu kan ahli hukum, kamu lebih tahu dari saya, kok malah nanya saya balik. Ya kan? Pada dasarnya, kenapa buku-bukunya si Marxis bisa di-ban? Kenapa bukunya DNA terbitannya bisa di-ban? Kenapa kamu nggak bisa ban Al-Quran sebagai buku terlarang? Karena dari Al-Quran itu kan sumber segala kebencian kan? Bunuhlah kafir, bunuhlah Yahudi, ya kan? Bahkan orang-orang ulama-ulama ini semuanya, ada ribuan ulama di Indonesia, nutup gereja, Yusuf Kala, teriak-teriak, bakar gereja, karena sumbernya dari Al-Quran. Kamu bisa nggak tuh penjarakan Yusuf Kala kasusnya tahun 1969 itu? Ya dia bakar 9 gereja. Sampai sekarang dia lepas bebas dari hukum. Kalau kamu bisa penjarakan Yusuf Kala dengan kasus pembakaran gereja tahun 1969 yang buktinya kecret di mana-mana, sudah dijadikan disertasi oleh salah satu dokter di Belanda, ya, barulah saya akan berhenti. Saya coba buktikan Yusuf Kala aja kamu jeblosin ke penjara itu. Baru saya berhenti.